Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak semua dalam keadaan baik, sehat ya, walaupun cuaca di luar sana panas, kemudian tiba-tiba hujan gitu ya beberapa hari belakangan ini gitu. Namun kita semua berdoa semoga kawan pajak semua tetap dapat beraktivitas dengan baik, dengan lancar dan semua kegiatannya bisa dilaksanakan seperti itu. Baik, kembali kami hadir dalam podcast pada akun YouTube KPP Madya Bekasi. Masih bersama saya Nani, saya ditemani oleh teman saya Bapak Mustafa, kita panggil Kak Tova ya pada kesempatan ini ya. Dan Kak Sidik, selamat siang semuanya. Sehat ya? Sehat kan Dani? Nah, ini karena situasi cuaca yang memang kurang bagus, beberapa teman saya ini sempat mengalami sakit, tapi hari ini semoga udah sehat semua ya. Kita Baik. bisa siang ini kita kembali hadir menemani kawan pajak semua yang akan kita bahas siang ini PMK 38 tahun 2023. Masih new ya, masih anget lah ya. Ini tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, atau kita nanti akan menyebutkannya dengan KBLBB, takut keliru ya. KBLBB roda 4 tertentu dan KBLBB bus tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. Cukup panjang ya. Jadi nanti kita sebenarnya mobil listrik gitu ya. Singkatannya mobil listrik ya gitu ya. Nah, betul. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, roda 4 tertentu, dan bus tertentu yang DTP atau ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Baik, langsung saja saya ke Kak Sidik deh. Boleh. Apa sebetulnya dasar hukum dan latar belakang dari keluarnya PMK ini, Kak Sidik? Silahkan. Baik kan Dani. Untuk yang pertama saya akan cerita latar belakangnya dulu ya. Tentunya kalau kita bicara latar belakang kendaraan berlistrik, itu adalah mendorong kebijakan pemerintah untuk menekan populasi kendaraan yang berbahan bakar fosil kan Dani. Kan kalau dulu kita sekolah SD, SMP gitu ya, fosil itu kan dari dinosaurus katanya ya. Oke, hewan ya. Dari apa namanya hewan dan itu tidak bisa Tidak diperbarui. bisa Jadi diperbarui. Oke. ini pemerintah mendorong untuk kita semua beralih dari bahan bakar fosil ke energi listrik. Oke. Terus tentunya yang kedua adalah meningkatkan minat masyarakat atas kendaraan bermotor listrik. Jadi kalau kita lihat di jalanan kan populasinya memang masih sangat sedikit, Iya. sementara itu menurut kita adalah kendaraan yang sangat efisien dan memang diperlukan pada dewasa ini. Jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah ya tentunya untuk menarik minat harus memberikan stimulus. Iya. Kalau mengurangi harga jual kan tentunya kita juga bisa masuk ke dalam segmen produksinya mereka ya untuk potong harga jual atau apa. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan diskon tentunya dari pajaknya, dari sisi pajaknya. Terus kemudian di dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, yaitu tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Atau tadi yang mungkin singkatannya agak panjang itu tadi Kak, KBLBB ya. Takut kebolak-balik. Betul, untuk transportasi jalan. Jadi memang nanti ke depannya pengennya pemerintah sih akan mendominasi sebagian besar populasi kendaraan di Indonesia ini kan Ani. Iya, sekaligus mengurangi polusi kan berarti. Betul, karena kan polusi juga. Tadi Kak kalau temennya Kak Nani banyak yang sakit ya, salah Dah, satunya. Oh iya saya ya kemarin ya. habis Jadi sakit ya. baik, jadi adalah salah satu sebabnya adalah kualitas udara yang Iya, cukup buruk betul, ya, betul. gitu kan Nani. Dan belakangan ini, kalau dulu kan jarang ya kita dengar tingkat polusi di kota Bekasi, misalnya kota kita. Betul. Sekarang sudah mulai sering. Ya, Artinya mulai diperhatikan betul betul. dengan serius gitu ya. Betul. Gitu. Baik Kak Sidik, ketentuan PPN DTP atau
DTP atas mobil atau KBLBB tadi itu? Adakah yang khusus atau semua berhak untuk mendapatkan fasilitas ini? Tentunya tidak kan Nani. Kalau untuk kendaraan listrik yang diberikan fasilitas ini adalah kendaraan baru. Harus Oke. kendaraan baru. Jadi yang diproduksi atau mungkin dibeli pada tahun 2023 ya. Jadi kalau kita beli second seperti Hyundai Kona Electric tentunya tidak bisa. Enggak ya Kak, Terus termasuk. kemudian harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN itu sudah ditetapkan sekian persen dari total semua komponen itu kan Nani. Oke. Kalau untuk kendaraan roda 4 tertentu atau mungkin kita bisa sebut mobil ya, Ya. itu TKDN-nya minimum 40%, itu baru bisa diberikan fasilitas. Kemudian kalau untuk yang bus, kalau minimum 40% itu juga mendapatkan fasilitas PPNDTP 10% sama dengan yang mobil tadi. Oke. Tapi kalau misal TKDN-nya hanya 20-40 itu hanya mendapatkan 5%. Oke. Seperti itu. Yang DTP-nya. Jadi syaratnya ada dua tadi, satu baru, terus kedua komponen-komponennya itu diproduksi di dalam negeri sebesar lebih besar dari 40% untuk mobil, kemudian 20-40 untuk bis yang mendapatkan 5% dan 40% ke atas untuk yang mendapatkan 10%. Seperti itu kan Nani. Oke. Dan itu juga cuman berlaku untuk masa April sampai dengan Desember. Oh ya, baik. Ini memang baru April kemarin ini ketentuan ini ya. Dan tahun anggaran 2023 artinya sementara ini dengan aturan ini sampai dengan masa Desember saja. Betul. Gitu Mungkin ya. kalau ini nanti sukses tentunya akan ada perpanjangan yang nggak cuman sampai Desember 2023. Ya, seperti itu kan ini. betul. Ada kemungkinan ya seperti itu. Baik. Ya. Nah, saya beralih ke Kak Tova nih. Dari tadi kita sudah mendengarkan istilah KBLBB tertentu. Betul, Ya, sekali. gitu ya. Sebetulnya ini apa sih Kak Tova? KBLBB tertentu? Baik, menarik sekali ya Kak Nani Kasidik. Jadi kita mengenal singkatan baru nih. Iya. Namanya KBLBB. Jadi KBLBB itu apa ya? Tadi sudah sempat disinggung oleh Kak Nani ya. KBLBB itu merupakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Betul ya. Jadi kalau kita mengacu kepada peraturan Kemenperin ya, keputusan Menteri Perindustrian nomor 1641 tahun 2023. Itu acuan awal kita ya pertama saat ini untuk kendaraan listrik. Itu kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 4 tertentu yang mendapatkan PPNDTP itu baru 2 merek. Disebut nggak apa-apa ya di sini ya, kita sebutkan aja ya. Yang pertama itu dari Hyundai, Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Itu ada untuk model Hyundai Ioniq 5 ya. Untuk Hyundai Ioniq 5 ini TKDN-nya itu udah mencapai 40% Kak Nani Kasidik. Kemudian yang kedua itu ada dari Wuling ya. Kalau nama perusahaannya sih SGMW Motor Indonesia ya. Model mobil yang mendapatkan PPNDTP ini jenisnya Wuling REV ya. Kalau kita lihat di Kemenperin-nya ini untuk Wuling REV itu TKDN-nya mencapai 40,04%. Lumayan tinggi ya. Jadi di sini di dalam Kemenperin 1641 ini tahun 2023 baru 2 model ini Kak Nani. Ya. Harapannya nanti seperti tadi Kak Sidik ya, kalau antusiasnya bagus ya, kedepannya mungkin ada tambahan lagi ya. Tadi kan juga disebutkan KBLBB itu tidak hanya untuk kendaraan roda 4 atau mobil ya, tapi juga ada bis tertentu ya. Nah, namun saat ini yang di Kemenperin yang masuk baru untuk yang roda 4 tertentu atau baru bis. mobil ya, baru mobil aja ya. Itu. Ya baik. Nah, jadi kira-kira kita mendasarkan kepada
Kemenperin Perindustrian ini sehubungan dengan salah satu syaratnya tadi ada tingkat komponen dalam negerinya ya, karena TKDN ini yang menentukan memang Menperin, Kemenperin ya, betul. Dan sejauh ini memang baru 2 jenis mobil ini yang kita lihat di jalanan sudah mulai ada lah ya, banyak ya. Ini yang Wuling ini yang mungil itu ya Pak ya, lucu banget ya itu, betul, itu mobil listrik ya, artinya ya sudah mulai ada, dan semoga yang sudah itu juga mereka benar-benar mendapatkan fasilitas yang ditentukan oleh pemerintah ini gitu ya. Iya, betul. Ya, berarti baru ada 2 model. Next time mungkin untuk bisnya gitu ya. Bisnya bisa ditentukan TKDN-nya oleh Kemenperin sehingga nanti segera bisa diaplikasikan. Ya, betul Pak Nani. Gitu ya. Jadi mungkin kawan-kawan pajak sudah sering ya, bukan sudah sering ya, tapi mungkin sudah pernah melihat mobil ini dulu ya. Iya, betul. Termasuk Hyundai Ioniq tadi. Iya. Mungkin dari YouTuber ya mungkin ya. Iya, betul. Banyak reviewer dari YouTube itu ya. Mereview mobil listrik ya, mulai dari Hyundai Ioniq yang tadi 5 sama Wuling REV ya, memang betul. Hal ini memang dilakukan pemerintah karena merupakan program pemerintah ya, untuk percepatan program KLBBB ya, KPLBB untuk transportasi jalan. Nah, salah satunya ini dengan pemberian insentif. Jadi kedua mobil ini mendapatkan insentif ya, karena kita terkait pajak berarti insentif di sini adalah PPN ya. Nah, untuk Kemenperin yang ini untuk mungkin bisa disebut periode awal mungkin ya. Iya, betul. Itu pertama dari April sampai dengan Desember 2023. Iya. Dan ya tadi tempat disinggung Kak Sidik, bisa jadi kalau misalkan antusiasnya atau setelah dievaluasi ya mungkin pasti kan ada evaluasi ya. Kalau bagus mungkin bisa diperpanjang atau bahkan ada kendaraan lain yang masuk di Kemenperin berikutnya. Tidak hanya gitu. 2 ini, karena kita sebenarnya tahu ya sekarang mobil listrik juga tidak hanya 2 ini kan sebetulnya. Betul ya, betul. Banyak. Mungkin masyarakat atau kawan pajak juga tahu sebetulnya kok cuma 2 mobil itu yang kita tidak tahu, apakah itu perkara TKDN-nya yang tidak memenuhi. Nah, mungkin di kemudian hari bisa kita ketahui kalau memang ada tambahan yang masuk. Betul, gitu betul. Ya. Karena banyak sekali mobil listrik yang kita tahu sebetulnya. Jadi mungkin bila kawan pajak menanyakan kenapa hanya 2 gitu ya. Sekali lagi karena memang pemerintah memberikan batasan berupa cakupan TKDN yang terkandung gitu ya. Betul. Tadi seperti yang disinggung Mas Sidik di awal, ada yang untuk beroda 4 ya, itu minimal 40%. Kalau bus tertentu boleh kalau 40% PPN ditanggungnya 10%, tapi kalau 20 sampai 40 hanya 5% seperti itu. Oke. Nah, kawan pajak, itu tadi sudah disampaikan gambaran umum tentang insentif PMK 38 ya. Saya ke Kak Sidik ya. Terus bagaimana dengan PKP yang menyerahkan KBLBB ini? Kewajibannya mungkin ya kan? Iya, betul. Jadi Kak Tova, kalau bicara soal review YouTuber kok saya yang terbayang-bayang tuh ini apa namanya, tinggi saya 165 dan masih ada 5 jari tersisa gitu. Itu ciri khasnya beliau lah ya. Jadi gini kan Nani, kalau untuk kembali lagi ke ini ya, kalau untuk masalah kewajiban sebenarnya kurang lebih sama. Tentunya untuk dealer atau penjual, dia juga tetap harus membuat faktur pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terus yang kedua adalah dia tentunya kalau misal ada fasilitas, pasti dibarengi dengan laporan realisasi. Seperti itu kan Nani. Jadi kewajibannya ada 2, membuat faktur, terus kemudian melakukan laporan realisasi. Seperti itu. Oke, jadi umum lah ya, seperti PKP pada umumnya. Ya, ketika dia menyerahkan
barang, dia membuat faktur, kemudian karena ini terkait dengan insentif, maka dia harus menyampaikan bentuk pertanggungjawaban dari pemanfaatan insentif itu ya. Betul, tapi ada sedikit yang berbeda mungkin ya fakturnya antara faktur 010, kalau ini kan menggunakan 07 ya, atau menggunakan 07. Nah ini bedanya ada cap yang harus dibubuhkan. Biasanya nanti PKP yang memang bergerak di bidang ini yang mendapatkan fasilitas PPN DTP ini, dia tinggal sinkronisasi cap di aplikasi e-fakturnya. Kemudian nanti sudah ada keterangan PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK nomor 38 tahun 2023 senilai berapa yang ditanggung. Terus kemudian yang kedua, di fakturnya itu juga harus mencantumkan merek, tipe, varian, dan nomor angkanya kan ini. Jadi lengkap, terus kemudian ada stempelnya. Itu yang baru dianggap sebagai faktur pajak yang sah sesuai ketentuan memanfaatkan DTP. Betul. Oh, baik. Ya. Dua itu ya. Baik. Baik, saya ke Kak Tova lagi. Kalau kita lihat tadi disebutkan besaran PPN DTP-nya itu kan ada yang 10% ya, kalau TKDN-nya 40%, kemudian yang bus tadi 5%. Ya, gitu. Yang 10 betul. Sementara kita tahu kalau tarif PPN itu kan 11% ya, gitu ya. Nah, berarti enggak semua dijadikan satu faktor. Betul. Gitu ya? Betul. Gitu ya. Karena 11% tadi mengakomodir 5% dan 10%. Yang 10% itu masih ada 1%. Nah, ini mekanisme pemungutan PPN DTP-nya bagaimana? Baik. Sehubungan dengan penerbitan fakturnya ya. Baik, betul sekali ya tadi. Menarik ya. Kita tahu bahwa untuk tarif PPN saat ini itu ada di 11% ya. 11%, betul. Sementara di sini untuk PPN DTP untuk kendaraan listrik yang ditanggung paling besar 10% ya. Kenapa enggak 11% gitu ya? Jadi artinya ada 1% yang tidak ditanggung oleh masih harus dibayar pemerintah sendiri, ya. kan berarti. Jadi untuk hal ini bagi pengusaha atau penjual ya yang menjual kendaraan mobil listrik ini pasti harus menerbitkan 2 faktur tadi seperti yang disampaikan Kak Sidik ya. Yang satu untuk yang DTP 10% ya. DTP 10% berarti untuk yang KBLBB kendaraan roda 4 ya. Betul. Tertentu mobil tertentu, dan juga KBLBB bis tertentu yang TKDN-nya 40% ya. 40% itu PPN DTP-nya itu kan 10% ya. Jadi ini membuat 2 faktur ya. Faktur yang pertama itu faktur dengan kode 01 ya, 01. Berarti ini 01 untuk bagian 1/11-nya dari harga. Sisanya ya. Betul. Jadi 1/11 dari harga jual yang tidak mendapatkan PPN DTP ini. Kemudian faktur kedua yaitu faktur dengan kode 07. Ini untuk bagian 10/11-nya dari harga jual. Nah, ini yang mendapatkan PPN DTP. Lalu bagaimana kalau yang PPN DTP-nya 5%? Sama aja sebetulnya ya. Jadi tetap membuat 2 faktur pajak ya. Faktur yang pertama itu untuk kode 01 ya. 01 untuk bagian 6/11-nya. 6/11 karena yang tidak ditanggung. Betul. 6/11-nya dari harga jual untuk PPN yang tidak mendapatkan PPN DTP ya. Kemudian yang kedua faktur dengan kode 07. Nah, ini untuk bagian sisanya ya, 5/11 atau yang benar-benar mendapatkan DTP nih, 5/11 dari harga jual. Nah, yang mendapatkan PPN DTP. Jadi bagi yang menerbitkan faktur ya, penjual ya, cara pembuatan fakturnya bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi untuk yang ketika PPN DTP 10%, maka pembuatan fakturnya sama-sama 2, kode satunya 01, kemudian satunya lagi 07. Pokoknya 01 untuk proporsi yang tidak DTP seperti penyerahan biasa,
kemudian 07 untuk yang DTP. Nilainya proporsi? Betul, proporsi. Oke, Proporsi dari harga harga jualnya. jual. Untuk Ya, tarif PPN-nya sendiri tetap 11% ya, seperti itu. Oke. Proporsi ini hanya untuk menghitung angka di DPP, DPP-nya di atau dasar dasar pengenaan pengenaan pajaknya. Betul. Oke. Baik. Ini cukup jelas ya, dan sepertinya tidak terlalu sulit untuk dilakukan oleh PKP yang menyerahkan KBLBB ini yang di 2 merek mobil tadi ya. Selanjutnya terkait dengan kewajiban membuat laporan realisasi. Ini Kak Sidik bisa menjelaskan lagi, tadi sudah ya sekilas. Baik. Untuk laporan realisasi, kalau untuk PPN yang DTP ini sebenarnya jauh lebih simpel daripada fasilitas DTP yang lain kan. Iya. Karena di sini DJP menyamakan antara pelaporan SPT PPN dianggap sebagai laporan realisasi dari PKP tersebut. Jadi memang satu paket lah, dia melakukan pelaporan PPN, kemudian dia juga sudah dianggap sebagai laporan realisasi sepanjang memang disampaikan sebelum tanggal 31 Januari 2024. Seperti itu kan Nani. Jadi ada batas waktunya. Tapi pada poinnya untuk laporan realisasi sendiri sangat mudah ya, karena cukup lapor PPN saja sudah. Tidak perlu ada format ya, terpisah ya tidak sebagai ada laporan realisasi. Betul. Oke. Mudah Memudahkan sekali ya. Iya. Intinya syaratnya dia membuat faktur dengan benar sesuai ketentuan, dia melaporkannya di SPT, kemudian kalau ada SPT pembetulan pun masih bisa diterima sepanjang disampaikan tidak lewat 31 Januari 2024. bersamaan dengan batas akhir SPT Desember nih berarti ya. Seperti itu. Oke, baik. Benar-benar sederhana menurut saya ya, gitu ya. Namun seandainya suatu saat terjadi nih PKP-nya ini lupa atau khilaf gitu ya. Nah, itu enggak pakai faktur, menerbitkan fakturnya tidak sesuai, kemudian tidak melaporkan realisasi atau tidak melaporkan SPT-nya, itu gimana Kak? Tentunya balik lagi ke peraturan tentang Undang-Undang PPN ya kan Nani ya. Kalau memang dia tidak sesuai dengan ketentuan, tentunya PPN DTP tersebut tidak dianggap sebagai fasilitas atau istilahnya hangus lah ya. Jadi dia digunakan tarif normal dan DJP boleh menagih kembali. Sebagai contoh kan gampangannya gini, kalau Wuling itu kan mereknya banyak ya. Iya, ada betul. Wuling IRV yang unyu-unyu itu, terus kemudian ada Alpes yang baru, ada Convero dan sebagainya lah. Bisa jadi memang dealer seharusnya menerbitkan fakturnya hanya untuk yang IRV, ternyata yang untuk Alves dia buat juga dengan proporsi seperti itu. Nah tentunya karena memang speknya tidak untuk yang mobil listrik, selisihnya nanti tentunya akan ditagih melalui SKP ya tentunya ya Kak Nani ya, SKP seperti itu. Baik nih, Kak Tova ada yang mau ditambahkan kira-kira? Ya, berarti artinya ini PPN tuh dapat ditagih kembali ya. Dalam hal misalkan ternyata kendaraan listrik yang dijual tersebut yang diserahkan itu tidak termasuk kendaraan listrik yang baru. Tadi kan dijelaskan di awal harus baru ya. Kalau misalkan baru, betul. Kendaraan listrik ini bukan baru, berarti seharusnya tidak mendapat. Jika PKP ini salah salah menerbitkan faktur, maka PPN tersebut bisa ditagih. Kemudian yang kedua, jika ketika penyerahannya itu tidak memenuhi kriteria nilai TKDN. Tadi sempat disinggung ya, kalau tadi Wuling, kalau untuk Hyundai kan kita tahu untuk model mobil listriknya itu lebih dari satu ya. Kita tahu nih, bukan cuma Hyundai Ioniq 5 ya. Hyundai Ioniq sendiri sebelumnya ada generasi sebelumnya juga kan. Termasuk juga ada Hyundai Kona gitu ya. Namun yang masuk di dalam Capman Perin 1641 ini hanya Hyundai Ioniq 5. Nah itu karena itu tadi TKDN yang 40% hanya Hyundai Ioniq 5. Nah jadi misalkan PKP penjual ini menjual selain Hyundai Ioniq 5 tapi menggunakan faktur ini, faktur yang PPN DTP ini. Nah kemudian DJP mengetahui, nah, maka DJP bisa menagih
PPN tersebut. Selain itu juga misalkan kendaraan mobil listrik yang diserahkan itu tidak tercantum di Kemenperin ini. Kan saat ini baru hanya 2 nih. Misalkan suatu saat muncul model baru, namun belum masuk di Kemenperin, belum ditetapkan ya. Ditetapkan begitu ya. Yang mau nggak mau ya PPN-nya tetap bukan tetap ditagih PPN, dipungut PPN. Betul. Tapi misalkan PKP penjualnya karena dia tahu ini model baru dan TKTN 40%, tapi belum masuk di Kemenperin, mau nggak mau PPN-nya ditagih seperti itu ya. Betul. Ya seperti itu. Kemudian tambahan lagi mungkin kita tahu Kemenperin ini dan juga PMK 38 ya, 38 ya, 38 ini tahun kan 2023. periodenya itu untuk April sampai Desember ya. Sampai Desember 2023. Jadi misalkan kawan pajak nih ada yang membeli mobil listriknya di bulan Maret ya. Itu kan tidak masuk dalam periode ini ya. Maka pembeli itu tidak bisa mendapatkan fasilitas ini. Jadi pasti PPN-nya ditagih bila sudah terlanjur. Betul. Oke. Ya. Baik. Seperti itu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Kak Sidik nih, bagaimana ketentuan tentang pengkreditan pajak masukan untuk kreditan pajak masukan ya tentunya. Betul. Biasanya nih karena nih yang membeli mobil seperti ini kan orang pribadi ya. Kebanyakan ya. Kemudian OP ya, dan dia tidak ada kepentingan untuk melakukan pengkreditan. Tapi seandainya bukan OP dan mungkin PKP juga, tentunya kalau PPN DTP itu ya gimana ya kan nih, fasilitas tapi dikreditkan kan agak sedikit enggak ini ya. Jadi memang sesuai ketentuan perundang-undangan atas PPN DTP ini tidak dapat dikreditkan karena nih kan fasilitasnya udah lumayan dibeli, sudah dapat diskon ya nggak usah lah mengkreditkan lagi seperti itu kan nih. Ya itulah sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan aja sih. Kalau PPN DTP memang tidak bisa dikreditkan. Kodenya 07 sudah jelas. Silakan nanti mengkreditkan yang 01 aja. 01 boleh, gitu ya. 01 boleh. Yang 1% ya berarti ya. 1% atau yang 6% ya berarti ya. Cuma yang 6% belum ada ya, karena belum ada bus. Sementara ini memang baru 2 ya, baru 2 dan itu mobil semua. Betul. Yang bis memang belum ada dan kemungkinan ya di kemudian hari lah. Gitu. Baik nih. Kita kayaknya sudah sampai di penghujung acara. Kayaknya sudah cukuplah kita mengupas soal PMK 38 ini. Semoga apa yang kita obrolkan tadi singkat, namun cukup menambah wawasan saya juga gitu sebetulnya. Karena sebelum PMK ini kan kita tidak tahu ya. Ini belum pernah sebelumnya PMK atau tentang insentif. Setelah acara ini karena ini mau beli mobil listrik. Bisa dipertimbangkan. Lumayan Kak diskonnya Kak. Mengingat keunyuannya itu iya. Lucu. Cuma saya kan tingginya 165 ya. Mengikuti beliau lagi ya. Kunyum, takut sundul nggak tuh? Baik. Ya baik kawan pajak, demikian obrolan kita tentang PPN atas penyerahan KBLBB roda 4 tertentu dan KBLBB bus tertentu yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di podcast KPP Madya Bekasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.